saya ngomong kayak itu. Terus saya berhenti. Terus saya bilang, gimana rasanya? Dia bilang, ya saya agak terganggu sih Pak, kalau Bapak kayak gitu terus. Oke, saya terusin ya, saya bilang. Terus saya bilang gini, itu semua pokoknya kacau, jelek, dan lain sebagainya. Saya sebutin, Ibu gimana rasanya? Saya mulai marah loh Bapak gitu. Oke. Nah, terus saya lanjutin lagi. Saya mulai lagi. Orang Indonesia tuh kayak gini. Terus gimana Bu? Dia bilang, kalau Bapak lanjutin lagi, saya pukul Bapak. Saya langsung berhenti, karena saya berhikmat. Ya. Nah, terus saya kasih dia remote control. Bu, dalam diri semua kita ada remote control. Tombolnya tombol marah, jengkel, sedih, kecewa. Nah, itu tombol jangan sampai dipegang orang lain. Jangan sampai dipegang oleh suami. Ambil balik Bu. Gimana ambil baliknya? Bilang aja gini, suami mau ngapain juga. Kalau saya nggak mau marah, nggak bisa juga. Marah nggak marah, urusan sendiri. Dia pulang. Setengah tahun kemudian, dia telepon saya. Pak Sukirno, ini bukan orang Kristen ya. Oke. Pak Sukirno, saya mau kasih tahu sama Bapak. Semenjak saya ketemu sama Bapak, sampai sekarang, sudah setengah tahun saya nggak mukul suami saya. Tapi minggu lalu, saya pukul dia Pak. Gimana itu? Saya bilang, ya bersyukur dong, ada kemajuan. Iya toh? Dulu mukulnya 2 hari sekali, sekarang setengah tahun sekali. Kan kemajuan saya bilang Bu. Iya toh? Jadi saya mesti gimana? Karena saya pukul dia minggu lalu. Gini Bu ya, kalau minggu ini minggu depan, Ibu masih pukul dia, baru cari saya. Kalau nggak mukul lagi, nggak usah cari saya. Dan dia nggak cari saya sudah lama sekali, saudara sekalian. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini loh, dalam hidup kita punya pilihan, ya, attitude kita. Yang kedua, saudara sekalian, menghadapi kehancuran dalam hidup seorang. Boleh bersedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Saudara perhatikan Daud ya, itu nangisnya itu, ya, nangisnya itu nangis yang betul-betul sampai air mata itu kering, nggak bisa nangis lagi. Nah, saudara kita jadi orang Kristen kadang-kadang kita suka mengatakan, wah jangan nangis dong, kita mesti beriman. Saya bilang nangis ya nangis aja, ya toh. Ya, saya punya guru besar, namanya Profesor John Benman, ya, dekan psikologi di UBC, Vancouver. Suatu hari di Hong Kong dia ketemu saya bilang gini, Sukirno, katanya kamu ini kan pendeta. Saya mau nanya ya, saya ini keliling Amerika ke gereja-gereja orang kulit hitam. Kalau nyanyi itu, katanya seru banget. Ya. Nah saya bandingin, saya menemukan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Dia bilang, apa itu? Kenapa ya orang di gereja Pentakosta, karismatik, jiwanya lebih sehat daripada yang gereja lain? Saya bilang karena orang Pentakosta karismatik di gereja itu bisa nangis, bos. Ya. Dia kalau nyanyi itu sukacita. Ntar nyanyi lagu lambat dia nangis, lagu cepat dia ketawa lagi. Ya. Jadi ya maksudnya bukan aneh, tapi ekspresi perasaan itu membuat kita itu lebih sehat, saudara sekalian. Jadi rupanya ada pengaruh daripada puji-pujian kepada jiwa manusia. Membuat dia jadi lebih sehat secara kejiwaan. Ini yang ngomong doktor di bidang psikologi dekan UBC, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saya bilang boleh bersedih tapi jangan larut dalam kesedihan. Daud nangis. Habis nangis, berdiri dan bilang, mari tanya firman Tuhan. Jadi jangan larut dalam kesedihan. Yang dilarang itu yang namanya kepahitan. Jangan pahit sama diri sendiri, jangan pahit sama orang lain, jangan pahit sama Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi masalah menurut saya dalam banyak hal adalah semua kita mengembangkan namanya mentalitas korban. Saya ini cuma korban, semua gara-gara si ini. Semua orang disalahin, dianya nggak pernah salah. Orang begini memang susah berubah. Saya ini cuma korban, hidup saya susah gara-gara orang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti berhenti mengasihani diri sendiri itu. Itu yang menurut saya paling berat. Nah Daud nggak meratap dan bilang gini, hancurlah semuanya. Kasihan deh aku, semua hilang. Kasihan aku. Enggak loh. Dia stop dan lakukan langkah berikut.
Di ayat 7 dicatat, dia menguatkan dirinya, ya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Jadi saya mesti bangkit lagi dan terima kekuatan dari Tuhan. Saya mesti beriman meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saya punya cerita satu orang ini, namanya Peter Daniels. Orang ini, saudara-saudara sekalian, itu orang Australia. Dengerin cerita hidupnya ya. Dia punya ibu, mama 2, papa 4. Kok bisa? Begini loh. Dia kan punya papa mama kandung. Terus papanya kawin lagi. Berarti dia punya mama 2. Lah, mamanya ini kawin lagi 3 kali. Jadi dia punya papa 4, mama 2. 3 generasi dalam hidupnya, semuanya miskinnya bukan main dan semuanya pemabok. 2 saudaranya masuk penjara bolak-balik gara-gara mabok dan merusak punya orang lain. Ya. Dalam hidupnya dia bangkrut 2 kali dan kemudian dia akhirnya kerja sebagai tukang bata. Saya tunjukkan foto orang ini ya. Waktu dia di sekolah, gurunya namanya Miss Phillips. Miss Phillips bilang gini, Peter Daniels, kamu seumur hidup nggak akan berguna. Kamu tuh parah, hidupmu nggak akan ada gunanya. Kamu itu bodoh. Lihat dia punya penampilan. Ini salah satu orang terkaya di Australia. Dia karang 13 buku. Salah satunya judulnya, Miss Phillips, kamu tuh salah. Itu judul bukunya. Balas dendam dia. Miss Phillips, you were wrong. Dia jadi orang kaya raya. Nah, coba tanya sama dia. Peter, kapan hidupmu berubah? Dia akan jawab, 25 Mei 1959. Itu hari dia ingat. Kenapa? Hari itu dia datang ke KKR Billy Graham. Pada hari itu, haleluya. Pada hari itu dia terima Yesus dan dia bilang, saya kasih tahu kapan nasib saya berubah. Nasib saya berubah waktu saya terima Yesus. Haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu sanggup memberi kita kekuatan dan mengubahkan hidup kita. Tetapi Daud itu tidak hanya kuatkan diri sendiri, dia cari firman Tuhan. Dia bilang, mana effort? Bawa effort ke sini beserta Nabi. Effort dipakai, dia tanya Tuhan, kejar enggak? Tuhan bilang kejar, dan dia kejar. Saudara saya, orang enggak cukup punya tekad saja. Saudara tahu ada anak kecil tanya sama papanya, Pak, ada 4 ekor kodok lagi nangkring di batang pohon di pinggir sungai. Yang satu memutuskan untuk lompat. Berapa yang sisa di pohon itu? Papanya jawab, sisa 3. Pak, belajar matematika yang benar, Pak. Papanya bilang, loh iya kan? Kan ada 4 tadi kan? 1 putuskan buat melompat. Ya kan sisa 3 dong. Pak, itu kodok cuma memutuskan melompat. Dia enggak melompat, Pak. Cuma keputusan aja, enggak lompat. Jadi ada berapa di sana? Ada 4. Jadi jangan buru-buru bilang dia udah mutusin. Belum tentu dia lakukan. Saudara yang penderita di sini kalau pernah kenal orang kena diabetes ya. Saudara kan tahu diabetes itu penyakit yang berat sekali. Obatnya namanya insulin. Penemu insulin itu namanya agak aneh. Frederick Banting, oke. Frederick Banting ini ketemu obat itu gara-gara mimpi, oke. Jadi dia mimpi. Ya. Nah, dari mimpi itu dia menemukan insulin. Tetapi ada satu orang dokter lain bernama Gordon Alles yang menemukan teknik untuk memurnikan insulin. Dulu susah dimurnikan. Dia penemu obat namanya amfetamin dan memurnikan insulin. Sehingga ribuan orang, jutaan orang ketolong karena insulin. Mau tahu nggak? Dr. Gordon Alles ini meninggal karena apa? Diabetes.
Dia penemu obat diabetes, tapi mati karena diabetes. Jadi saudara-saudara sekalian, orang boleh punya banyak hal dalam hidup ini, tapi kalau dia tidak mempraktekkannya, maka semua itu nggak ada gunanya. Jadi saya mengatakan, kalau saudara ingin hidup diubahkan, saudara mesti perhatikan beberapa hal ini. Terimalah kenyataan, tapi jangan terima keadaan, jangan menyerah kepada keadaan. Boleh bersedih, jangan larut dalam kesedihan. Ya. Lalu cari Tuhan, temukan firman-Nya, dan ambil langkah-langkah. Dan mujizat akan terjadi. Saya akan tutup dengan satu cerita ini ya, yang diceritakan ke saya oleh seorang hamba Tuhan bernama Raffi Zacharias. Dia ke Vietnam tahun 70-an. Dan di situ, Raffi itu punya penterjemah namanya Hien. Ya. Penterjemahnya ini ikut dia keliling Vietnam dan kemudian Raffi pulang. Waktu dia pulang, dia nggak ada kontak sama Hien. Lalu puluhan tahun kemudian, telepon di rumah bunyi. Waktu dia angkat, dia dengar suara penterjemahnya namanya Hien ini. Dia bilang, kamu ada di mana? Saya sudah ada di Amerika katanya. Kita ketemu yuk. Dia ketemu dan ditanya, kenapa kamu bisa sampai Amerika? Dia cerita, Raffi, waktu kamu pergi, aku ditangkap oleh Vietcong. Dan kemudian dia itu disiksa ya, digebukin. Disiksa dan digebukin sehingga dia itu jadi putus asa. Dia dikasih bacaan komunis anti Tuhan. Akhirnya dia mengatakan begini, aku sudah berdoa selama ini nggak ada gunanya, udah setengah tahun ditahan, ternyata Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu nggak ada, dia nggak nolong umatnya. Jadi aku mulai besok nggak mau doa lagi, nggak mau percaya Tuhan lagi. Dia kepahitan sama Tuhan. Nah tugas dia setiap hari adalah begini. Tugas dia itu ambil ember dan kemudian ke WC-nya para sipir penjara. Untuk apa? Untuk mindahin mereka punya kotoran. Jadi itu di penjara itu, jadi orang kalau kalau ada urusan bisnis itu, kalau dia duduk begitu, itu ditampung di bawah ya. Nah tugasnya tiap hari itu adalah ambil kotoran itu dan dipindahin. Okay? Bukan hanya itu, dia mesti mindahin juga mereka punya sampah di toilet. Jadi tiap hari kayak gitu, urusin kotoran manusia. Tetapi hari itu, waktu malam itu dia mengatakan, besok saya nggak percaya Tuhan lagi, saya nggak mau doa lagi, percuma berdoa. Pada hari itu dia di WC komandan lagi pindahin itu kertas toilet. Waktu dia pindahin, perhatikan ya, itu belepotan kotoran manusia ya. Waktu dia pindahin, dia lihat ada satu lembar tulisan bahasa Inggris. Dia langsung sambar karena sudah setengah tahun nggak dikasih bacaan bahasa Inggris, cuma dikasih baca bahasa Perancis dan isinya itu komunisme. Jadi dia bersihin kotoran itu, terus dia lipat dan masukin ke kantongnya. Malam itu dia pengen tahu ini tulisan apa. Jadi jam 11 malam lampu semua mati, dia tarik selimut, kemudian dia buka itu pelan-pelan, kertas itu sudah lengket dengan kotoran manusia. Dia buka pelan-pelan dan itu bau kan. Kemudian dia pakai senter, dia sorot. Waktu dia sorot, dia bilang badan saya langsung gemetaran. Kenapa? Di atas ada tulisan Roma 8. Dia baru sadar, komandan ini rupanya dikasih orang Alkitab bahasa Inggris. Dia pakai buat cepok. Itu komandan gak tahu mulai dari kitab mana. Yang jelas hari itu sampai Roma 8, saudara sekalian. Dan Roma 8, waktu dia baca, tahu gak isinya apa? Dan apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Aniayakah, pedangkah, kesusahankah? Dalam semua hal ini kita lebih dari pemenang. Dia, haleluya. Dia baca ayat itu dan dia bilang, Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada aku. Baru tadi malam, aku ini bilang gak mau doa lagi. Tuhan besuk aku dengan ayat ini. Besok dia ke komandan lagi dan dia cari itu kertas toilet. Dengan cara itu dia kumpulkan kitab Roma. Yang dia baca beri dia kekuatan sekalipun kertas yang berlepotan kotoran manusia. Tapi firman Tuhan itu tetap menang. Nah saudara-saudara sekalian, setelah dia berdoa dan terjadi mujizat. Dia dilepaskan saudara sekalian. Dan dia dilepaskan dari penjara.
Nah, untuk keluar penjara, dia ketemu beberapa orang, kemudian dia bikin kapal, dia pengen kabur ke Pulau Galang. Kapal sudah siap, 4 hari lagi berlayar, datang tentara 4 orang. Pepetinnya ke tembok dan bilang gini, hayo ngaku, kamu bikin kapal kan? Kamu mau lari kan? Mau kabur kan? Dan dia bilang, saya bohong. Enggak, siapa bikin kapal? Enggak ada orang mau kabur, kita cinta Vietnam. Enggak ada yang mau kabur. Benar? Benar. Ya udah, tentara pergi ya. Waktu tentara pergi, Hian lagi berdiri di situ. Dan dia itu dijamah Roh Kudus. Dia bilang gini, aku ini baru alami mujizat, keluar dari penjara. Sekarang aku bohong. Nggak bisa, panggil tentara. Sini. Gini, aku mau ngaku, aku memang bikin kapal. Aku mau kabur 4 hari lagi. Terus aku mau diapain? Mau ditembak? Oh enggak, kita mau ikut kabur. Kita pengen ikut kabur. 4 hari kemudian mereka berlayar. Dan 4 orang tentara ini ternyata jago berlayar. Kalau nggak ada mereka, nggak nyampe ke Pulau Galang. Karena 4 orang inilah mereka bertahan sampai ke Pulau Galang. Tinggal di sana setengah tahun, akhirnya ke Amerika dan hidup di sana. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu lakukan karyanya dengan sangat ajaib sekali. Apapun keadaan saudara percaya, Dia sanggup tolong kita dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita katakan kepada Tuhan, iman percaya kita. Haleluya. Adakah saudara yang hari-hari ini sedang alami sesuatu pergumulan dalam hidupmu? Pada malam ini, saya ajak kita datang kepada Yesus dan menyatakan saat ini iman percaya kita kepadanya, bahwa Dia sanggup tolong kita apapun keadaan kita. Terima kasih, Yesus, Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, penguasa alam semesta. Kami yang hadir di sini merendahkan diri kami, menghambakan diri kami kepada Engkau dan percaya bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, bahwa Engkaulah yang sanggup menolong kami. Hamba berdoa saat ini bagi saudara-saudara yang hadir di sini yang alami pergumulan dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, Engkau sanggup mengangkat kami dan menyelamatkan kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Mujizat masih ada selama Tuhan ada. Dan Engkau tidak pernah tidak ada, maka mujizat juga tidak pernah tidak ada. Kami percaya saat ini kuasa-Mu sanggup mengubahkan keadaan kami. Yang hancur Engkau bisa pulihkan, yang lemah Engkau bisa kuatkan, yang mati Engkau bisa hidupkan. Tuhan, kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Maka kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan memohon saat ini dari sorga, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Dan jamalah yang sakit sehingga sembuh. Jamalah yang lemah sehingga kuat kembali. Tuhan, jamalah yang kosong menjadi penuh. Jamalah yang bertanya-tanya sehingga menemukan keteguhan. Jamalah semua kami ya Tuhan, karena semua kami perlu jamahan. Tuhan, kami mau menyatakan pada saat ini bahwa kami sadar hidup pasti ada masalah, tapi kami percaya kepada Engkau yang mampu menolong kami untuk mengalahkan semua masalah. Terima kasih ya Tuhan, andalan kami hanya Engkau saja, juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih, kami pulang sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, karena Engkau berikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terima kemenangan ini dalam nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan ini. Amin. Amin.
Haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Hamba berdoa Tuhan supaya firman ini tidak hanya memberi pengertian, tetapi juga akan menggerakkan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di balik itu ada kekuatan yang menopang kami untuk menjadikan kami pemenang di atas segala pemenang. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dengan lebih heran Tuhan. Menyatakan pewahyuan yang baru di dalam kehidupannya. Sehingga kemanapun beliau Engkau utus Tuhan. Menjadi seperti batang air di tangan-Mu Tuhan. Yang akan mengalirkan air kehidupan kepada tanah-tanah yang kering. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saudara sekalian, angkat tanganmu dan bila mana engkau pulang dari tempat ini, terimalah berkat ini, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau, bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah engkau di dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. FKA 18 tinggal beberapa hari lagi, dan segala persiapan-persiapan untuk mendukung acara ini telah dilakukan. Salah satunya seperti sarana publikasi. Kami telah menggunakan beberapa cara untuk mempublikasikan event ini. Seperti billboard di tempat-tempat strategis, pemasangan iklan di surat kabar dan majalah pada beberapa kawasan Jakarta.